Terima kasih untuk Bu Hesti, untuk Pak Gem dan Cialan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali share firman pada pagi hari ini. Kita baca dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 10 sampai ayat 12. Dikatakan di sini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita akan merenungkan ayat 12, dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami, dikatakan di sini ya, kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk menghitung hari. Menghitung hari maksudnya bukan, oh 2025 sudah berlalu, kita masukin 2026, oh udah gitu ya. Tapi bukan seperti itu, dimaksudkan kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita mengisi hari-hari yang akan kita jalani. Ini mumpung masih baru ya, belum ada 1 bulan berlalu 2026. Apa yang akan kita isi di hari-hari ke depan, mulai dari hari ini? Kita mau mengisi apa hidup kita? Kita tahu waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Meskipun kita bilang begini mungkin ya, tahun 2000 mungkin, contohnya seperti ini. Tahun 2025 usia kita mungkin 50, tahun 2026 51. Kita mau merayakan misalnya ulang tahun kita ke 51 sama dengan tahun 50 itu tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah kembali sama seperti dulu, pasti ada yang berbeda walaupun sedikit. Jadi mari kita mempergunakan anugerah Tuhan di dalam hari, karena kita tidak pernah tahu ya sampai kapan Tuhan meminjamkan waktu kepada kita semua. Sampai kapan kita ada di dunia ini tidak pernah seorang pun yang tahu. Apa pernah kita pernah dengar atau misalnya, Envy, umur kamu sampai 80 atau sampai 70 tahun? Tidak pernah. Karena waktu itu adalah miliknya Tuhan yang dipinjamkan kepada kita semua. Jadi kita mengetahui anugerah Tuhan atas waktu dalam hidup kita. Mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang dikatakan di sini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana sih kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tidak salah, mengambil keputusan, apalagi kita orang percaya ya, kita belajar mengambil keputusan, mengikut sertakan pimpinan Roh Kudus. Kita tanya, mungkin memasuki tahun 2026, kita punya rancangan-rancangan, oh saya pengen usaha saya bertambah maju, saya pengen melakukan sesuatu ini dan itu, banyak sekali rancangan-rancangan kita. Seberapa banyak kita ketika mengakhiri tahun 2025 atau memasuki awal tahun 2026, kita merenung, apa sih yang sudah kita lalui, apa sih yang sudah kita lakukan di tahun 2025, apa target atau apa tujuan kita tahun 2026, ketika Tuhan masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita ada di dunia ini. Seberapa banyak kita berkata, Tuhan, aku dan keluargaku ingin lebih mengenal Engkau secara pribadi. Seberapa banyak kita mengatakan itu kepada Tuhan? Emang tidak salah kita punya rancangan. Tuhan, aku pengen usahaku bertambah maju. Aku pengen studiku atau anak-anakku seperti ini dan itu tidak salah. Tapi seberapa banyak kita datang, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku dan keluargaku semua sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi. Seberapa banyak kita merenung akan hal itu. Karena memang kita tidak pernah tahu waktu yang diberikan atau dipinjamkan Tuhan atas hidup kita. Jadi ada 4 langkah ya yang akan saya bagikan di sini. Hal-hal apa kita harus bijaksana
supaya kita beroleh hati bijaksana. Bijaksana dalam hal apa yang akan kita lakukan? Kita bisa lihat ya, sebenarnya banyak hal-hal kebijaksanaan apa yang harus kita lakukan, tapi saya ambil hanya 4 di sini. Satu, hal kebijaksanaan itu dalam mempergunakan waktu kita. Waktu yang kita sering bilang gini, nggak kerasa ya udah jam segini lagi. Nggak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Nggak kerasa ya baru tidur, harus sudah bangun lagi. Sering kita melakukan atau mengatakan seperti itu. Sekarang kita bukan hanya sekedar mengatakan tidak terasa waktu berlalu, tapi bagaimana kita mengisi waktu kita. Mari kita semua mengisi, belajar, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu langkah kita yang pertama. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin udah terlalu sering ya dikatakan bagaimana caranya ya, kita berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi kita minta Roh Kudus hal-hal sederhana, kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Kita minta Tuhan penuhi hati saya dengan kasih-Mu, dengan belas kasih-Mu, supaya saya bisa berdoa, supaya saya bisa mendoakan banyak hal. Mungkin itu keluarga saya, rekan sekerja saya, rekan sepelayanan saya, tetangga saya, kota saya, bangsa saya, bahkan bangsa-bangsa lain. Kita minta kepada Tuhan, karena kita benar-benar harus mengisi waktu ini. Karena dikatakan di dalam Efesus 5 ya, kita bisa buka Efesus 5 ayat 16, saya bacakan ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu firman Tuhan katakan. Karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat, mari kita semua pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan. Masih diberikan kesempatan ada di dunia ini, masih diberikan nafas kehidupan. Mari kita membangun hubungan kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin taat, semakin setia, semakin mau dengar-dengaran pada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak dengar-dengaran, kita akan terhempas dengan keadaan dunia yang tidak menentu arahnya. Dunia yang cepat berubah, sebentar begini, sebentar begitu, seperti cuaca ya, kita tidak pernah tahu, terkadang hujan, panas, banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Jadi pergunakan waktu yang sudah atau waktu yang masih dipinjamkan Tuhan kepada kita dengan menjalin hubungan yang akrab, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, kebijaksanaan apa sih yang harus kita lakukan? Bijaksana dalam menjaga hati. Ini bolak-balik ya. Hati kita itu sumber dari cerminan kehidupan kita. Kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang negatif, sikap kita, pikiran kita, perasaan kita pun menjadi negatif. Karena di Amsal, kita sering banget, mungkin udah bosan si Evi mah, Amsal lagi, tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, selalu mengajarkan kepada kita bahwa Amsal 4 ayat 23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana? Kalau hati kita diisi dengan kebencian, kemarahan yang berlarut-larut, keegoisan, kesombongan, mungkin ya, kita nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bohong, kita bilang kita bisa masuk atau merasakan hadirat Tuhan ketika hati kita tidak beres, ketika hati kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang bohong. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi kalau hati kita masih benci, marah, berarti kita masih menyimpan dosa. Ketika kita menghampiri Tuhan dengan kondisi hati kita masih marah, masih kecewa, masih dendam, kita tidak akan mungkin merasakan hadirat Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus. Jadi mari kita bijaksana, kita menjaga hati kita masing-masing. Kita tidak bisa minta orang lain menjaga hati kita. Kita sendiri dalam situasi apapun, kata firman Tuhan, jaga hatimu Evi, jaga hatimu siapapun nama kita menjaga hati kita, supaya apa? Supaya kita dapat terus berjalan dengan apa yang Tuhan mau di tahun ini. Itu langkah keduanya, kita bijaksana dalam menjaga hati kita. Yang langkah ketiganya, kita bijaksana dalam mengelola
keuangan. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih melakukan kegiatan-kegiatan, kita perlu uang. Di dalam pelayanan pun, kita perlu uang untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi jangan sampai uang menguasai kita. Kita bisa lihat, kita bisa baca itu di Ibrani 13 ayat 5. Kita bisa buka ya. Ibrani 13 ayat 5. Dikatakan di sana seperti ini. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan juga tahu keinginan kita. Tapi Tuhan pasti lebih mengutamakan kebutuhan kita. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur setiap hari dengan apapun kondisinya. Karena dengan mengucap syukur, kita bisa menerima. Hati kita bisa dengan damai. Sekalipun mungkin kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja. Atau mungkin di bawah standar cara orang memandang, dia tidak. Tetapi ketika kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan hari ini, dengan hal-hal keuangan yang kita hadapi, kita alami, itu lebih hati itu lebih tenang. Karena kuasa ucapan syukur itu sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti uang tidak perlu, kita bisa bekerja, tapi kita harus bijaksana mengelola keuangan kita. Jangan sampai, istilahnya ada pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran kita, hal-hal yang tidak perlu, keinginan-keinginan yang tidak perlu, kita jadi terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Tapi mari kita bijaksana mengelola keuangan kita, karena Tuhan sudah mengingatkan kita semua supaya kita tidak menjadi hamba uang, menjadi serakah, menjadi rakus, menjadi menghalalkan berbagai cara untuk mencari uang demi mungkin kesombongan kita atau keangkuhan hidup kita, atau mungkin supaya kalau saya banyak uang, saya dipandang orang lebih seperti apa. Tapi tidak, harga diri kita bukan karena uang. Kita harus tahu bahwa apapun kondisi kita tetap berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita sama-sama bijaksana mengelola keuangan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, supaya sungguh hidup kita tetap damai, tidak dikuasai keserakahan, tidak dikuasai hal-hal yang tidak, atau yang jadi nanti membuat kita terjerumus dalam mungkin pinjaman atau apa, hanya karena keinginan-keinginan kita, bukan kebutuhan utama hidup kita. Itu ya langkah ketiganya. Langkah keempat, kita bijaksana dalam memilih pergaulan atau komunitas. Karena dengan siapa kita bergaul, benar itu akan menentukan seperti apa kita. Dengan siapa kita bergaul, benar itu akan menentukan keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Karena pergaulan itu banyak sekali mempengaruhi ya. Firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 33 itu, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mari kita bergaul dengan orang-orang yang memberikan sesuatu yang mendorong kepada kita hal-hal yang rohani, yang mendorong iman kita supaya bertumbuh, yang mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya juga kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti Dorea ini. Bagus ya, seminggu berapa kali Zoom, jadi kita diingatkan selalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pelayanan-pelayanan atau ibadah onsite, ibadah di gereja kita masing-masing, atau apapun bentuknya. Jadi cari pergaulan yang membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ada waktu di mana kita dengan saudara-saudara seiman bisa berdoa bersama-sama. Karena banyak hal ya yang ketika kita bisa berdoa bersama-sama, misalnya Dorea Bandung, maaf saya tidak ini, tapi ini Dorea Bandung, saya bersyukur begini, kita mengadakan doa puasa. Mari kita sama-sama mengambil bagian supaya
Ketika kita berdoa itu ada satu kekuatan, ada satu terobosan, baik itu secara roh kita ya, pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada terobosan-terobosan yang akan Tuhan lakukan secara finansial, secara kota kita, bangsa, bahkan banyak hal gitu. Jadi mari kita bergaul, mari kita bijaksana dengan hal-hal yang di dalam pergaulan yang mengarahkan kita menjadi lebih baik. Jadi perubahan kebijaksanaan itu kita ambil 4 langkah tadi, kita bijaksana mempergunakan waktu kita, mengisinya dengan membangun hubungan yang akrab, membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita semakin bisa taat, semakin setia. Yang kedua tadi, kita bijaksana dalam menjaga hati kita, supaya hati kita tetap terjaga, supaya hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita menjaga dari hal-hal yang tidak baik, pikiran, perasaan yang timbul dengan hal-hal yang tidak baik, langsung kita ingat kata firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu. Deklarasikan, karena firman Tuhan itu ada kuasanya. Ketiga tadi, bijaksana dalam mengelola keuangan supaya kita tetap bisa mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap bekerja, berkarya sampai hari ini. Kita tidak menjadi serakah, tidak menjadi rakus, tamak, bahkan segala sesuatu yang sehingga kita bisa terhilang, terbawa jauh dari hadirat Tuhan ketika kita menjadi serakah. Yang keempat, bijaksana dalam memilih pergaulan komunitas tadi. Benar, kita harus mencari suatu komunitas atau bergaul atau curhat sekalipun ya. Curhat, kadang kan ada orang seperti ini bilang, kita sudah berdoa, tapi dia sering mengatakan, aduh kalau nggak curhat kepada orang rasanya belum plong. Coba cari tempat curhat yang benar. Jangan sampai curhat kita itu menjadi pengumuman buat semua orang. Sebenarnya curhat kita itu hanya sesuatu yang kita pengen orang lain mendengar untuk kita mendapat dukungan doa. Tapi karena kita salah bercerita, jadi kita curhat kemana-mana, itu bukan curhat ya. Jadi membuat suatu pengumuman secara tidak kita sadari, dan orang juga bisa menilai siapa kita ketika kita curhat ke sana kemari begitu. Jadi mari kita bijaksana dalam memilih pergaulan kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam kuat. Emang salahnya satu tujuannya ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana untuk tetap terhubung dengan Tuhan, bijaksana untuk tetap bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, bijaksana mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita, karena benar kita harus menyadari tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan Tuhan meminjamkan waktu, sampai kapan kita masih ada di dunia ini. Biarlah kita ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita dipanggil dalam keadaan hati kita, hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan semuanya kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Itu saja share firman saya pada pagi hari ini. Mari kita tutup